Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Putra Pratama, NIM 2019 51165. Prodi saya Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi mikroorganisme. Bioteknologi menggunakan mikroorganisme, contohnya seperti tempe. Alasannya, kemudian masuk ke pasien di mana produk non-toksin, lalu kemudian ke organisme, produk sisa, tumbuh cepat, protein tinggi. Mikroorganisme, pengubah dan penghasil makanan atau minuman. 1. Mikroorganisme dapat mengubah nilai gizi makanan atau minuman dalam proses fermentasi. 2. Proses fermentasi, perubahan enzimatik seperti anaerob dari senyawa organik menjadi produk organik yang lebih sederhana. Mikroorganisme pada proses fermentasi menyebabkan perubahan senyawa-senyawa kompleks pada makanan atau minuman menjadi senyawa yang lebih sederhana dan peningkatannya cita rasa dan aroma pada makanan atau minuman. Contohnya seperti oncom, dibuat dari ampas tahu, singkong, kelapa, atau kacang tanah dengan penambahan mikroorganisme berupa neurospora. Neurospora mengeluarkan enzim amilase, lipase, dan protease yang aktif selama proses fermentasi. Bioteknologi mikroorganisme. Mikroorganisme pengubah dan penghasil makanan atau minuman. Contohnya seperti Yakult, tempe, tahu, susu, dan oncom. Mikroorganisme dapat dijadikan langsung sebagai sumber makanan karena 1. Massa mikroorganisme dapat tumbuh 2 kali lipat dalam waktu 1 jam. Massa mikroba minimal mengandung 40% protein serta memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. 3. Makanan yang berasal dari mikroorganisme disebut protein sel tunggal. Protein sel tunggal merupakan makanan kaya protein yang berasal dari mikroorganisme tersebut. Contohnya, mikroorganisme protein sel tunggal yaitu seperti jamur Fusarium graminearum yang mengandung protein sebanyak 45% dan mengandung lemak sebanyak 13%. Fusarium sangat bergizi seperti halnya daging. Kelebihannya adalah memiliki kandungan serat tinggi dan bebas kolesterol. Hifa jamur Fusarium atau mycoprotein, makanan yang sangat mengandung gizi yang tinggi. Mikroorganisme penghasil obat, contohnya seperti antibiotik, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme untuk menghambat mikroorganisme lain dan terbagi menjadi 4 kelompok antibiotik. Yang pertama ada penisilin, cephalosporin, tetrasiklin, dan erythromycin. Penisilin berasal dari jamur Penicillium, efektif melawan penyakit seperti sifilis, infeksi pada Staphylococcus, dan mengobati infeksi kulit, gigi, mata, dan lain-lain. Penisilin menghambat infeksi dengan mencegah terbentuknya dinding sel bakteri sehingga tidak membahayakan sel manusia. Komponen utama penisilin adalah penisilin G yang terdegradasi oleh asam lambung pada tubuh sehingga lebih baik penisilin diberikan melalui suntikan atau yang bisa disebut seperti squid atau dapat berupa sirup atau tablet. Cephalosporin berasal dari jamur
Cephalosporium Cephalosporia dengan mengganggu dinding sel bakteri selama reproduksi. Dan jika orang sensitif terhadap penisilin, maka Cephalosporia bisa diberikan sebagai alternatif atau pengganti dari penisilin. Cephalosporia dapat mengobati berbagai infeksi bakteri yang tidak dapat diobati oleh penisilin, seperti meningitis, gonorrhea. Tetrasiklin dihasilkan dari bakteri Streptomycin crueafaciens. Tetrasiklin mengikat kalsium dan diakumulasi dalam tulang dan gigi yang sedang berkembang. Tetrasiklin melawan bakteri yang larutannya sama dengan penisilin. Tetrasiklin dapat mengobati infeksi seperti infeksi telinga, saluran pernapasan, saluran kemih. Mikroorganisme pembasmi hama tumbuhan, contohnya seperti bakteri Bacillus thuringiensis atau bisa disebut dengan BT, dapat ditemukan di tanaman dan tanah. Bacillus thuringiensis merupakan spesies bakteri yang dikembangkan menjadi insektisida mikrobial. Bakteri BT menghasilkan protein seperti kristal yang dapat membunuh serangga maupun larva atau ulat serangga. Berbagai macam BT terbagi menjadi 4. 1. Bacillus thuringiensis varietas tenebrionis menyerang kumbang kentang Colorado dan larva kumbang daun. Kedua, ada Bacillus thuringiensis varietas Courtstaki. Dia menyerang berbagai jenis ulat tanaman seperti ulat untuk tumbuhan pertanian, tumbuhan tanaman herbal, dan lain-lain. 3. Bacillus thuringiensis varietas israelensis menyerang nyamuk dan lalat hitam. Bacillus thuringiensis varietas IZY menyerang larva ngengat dan berbagai ulat, terutama ulat ngengat diamondback. Mikroorganisme pengolah limbah. Prosesnya, limbah secara aerob terdiri dari 2 metode. Pengolahan dengan lumpur aktif. Pengolahan limbah cair dengan membiarkan bakteri aerobik dalam satu tangki limbah yang diberikan aerasi dengan tujuan untuk menurunkan bahan organik yang mengandung karbon atau nitrogen dalam limbah. Bakteri yang berperan adalah bakteri heterotrof. 2. Pengolahan dengan menggunakan cara saringan tetes. Pengolahan limbah cair dengan memanfaatkan teknologi biofilm. Biofilm merupakan lapisan mikroorganisme yang menutup hamparan saringan atau filter pada dasar tangki limbah. Limbah yang berasal dari tangki sedimentasi primer disemprotkan dengan lengan-lengan penyemprot yang berputar lambat di bagian atas tangki. Pengolahan saringan tetes ke hamparan biofilm di dalam tangki mikroorganisme pada biofilm akan menguraikannya. Mikroorganisme pemisah logam dari biji logam. 1. Peranan mikroorganisme di dalam proses ekstraksi logam dari bijinya akan semakin penting karena deposit mineral yang lebih kaya sudah banyak berkurang. 2. Metode pengolahan biji secara tradisional yaitu pelemburan merupakan penyebab utama polusi udara dan kini banyak tentang oleh kelompok pencinta lingkungan.
mikroorganisme mampu memperbaiki kedua keadaan ini. Contohnya beberapa bakteri aerobik, autotrofik, Thiobacillus oxidas, dan T. ferocidas. Bila ditumbuhkan dalam lingkungan yang mengandung biji, tembaga akan menghasilkan asam dan mengoksidasi biji tersebut disertai pemisahan logam tembaga. Dan sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.